Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 78. Direktur, oh tidak. Untuk apa kamu berteriak? Tidak bisakah Anda menyimpannya? Direktur pabrik mesin kota Bing, Li Mingde meletakkan korannya dan dengan marah memandang kepala departemen penjualannya, Wang Aiguo. Direktur, ada berita buruk. Berita buruk apa? Orang Jepang menyerang kita lagi. Li Mingde menjawab dengan bercanda. Tapi Wang Aiguo tidak menertawakan leluconnya. Li Mingde mengambil cangkir teh dan perlahan menikmati teh. Daun teh ini diberikan kepadanya wakil kepala departemen industri. Bulan lalu, karena panen musim gugur, penjualan pabrik mesin adalah yang tertinggi dalam sejarah. Karena ini, Li Mingde direkomendasi oleh wakil wali kota. Jika dia beruntung, dia mungkin dipindahkan ke departemen industri untuk menjadi pemimpin. Tidak, Direktur Li, bukankah Anda menginstruksikan kami untuk memproduksi lebih banyak alat dan mesin pertanian untuk Hari Nasional? Iya nih, apa yang salah? Dalam pertemuan kemarin, disebutkan bahwa produksi kami telah meningkat lebih lanjut. Apakah Anda takut kami tidak memiliki cukup barang? Ini bukan tentang tidak punya cukup barang. Ini tentang tidak bisa menjual barang. Jawab Wang Aiguo. Apa? Tidak dapat menjual barang? Bagaimana ini bisa terjadi? Setiap tahun, periode ini adalah periode puncak kami. Bagaimana barang-barang kami tidak terjual? Li Mingde terkejut. Dia telah meminta para pekerja untuk bekerja lembur untuk meningkatkan produksi. Jika mesin-mesin ini tidak terjual, ia mungkin tidak dapat membayar gaji pekerja produksi karena semua uang tunai pabrik digunakan untuk memproduksi mesin-mesin ini. Dia telah berjanji kepada wakil wali kota bahwa penjualan akan melampaui 10 juta RMB sebagai hadiah Hari Nasional. Saya sudah menghubungi dealer itu, dan kebanyakan dari mereka tidak membutuhkan mesin pertanian lagi. Hanya beberapa dari mereka yang berminat memesan dari kami, tetapi mereka ingin kami menurunkan harga. Mereka tidak kekurangan barang. Mustahil. Ada peningkatan jumlah pertanian tahun ini, dan setiap pemerintah kota mengikuti instruksi pemerintah provinsi untuk mempromosikan penggunaan mesin dalam pertanian. Bagaimana mereka bisa kekurangan mesin ini? Saya sudah bertanya-tanya, dan saya dengar ada satu batch Uni Soviet yang memproduksi mesin pertanian di pasar. Pedagang itu mengimpor mesin-mesin itu, dan mereka yang tidak bisa mendapatkan mesin itu masih menunggu. Semua dealer ini menolak untuk memesan dari kami. Mesin buatan Soviet, harga harus jauh lebih tinggi daripada kita. Mungkinkah alat berat yang dijual lebih baik? Li Mingde bingung. Segala sesuatu harusnya bekerja seperti ini. Direktur, mesin Soviet ini tidak lebih mahal dari mesin kami. Mereka jauh lebih murah daripada kita, harga eceran mereka hampir setara dengan harga biaya kami. Harga eceran hampir setara dengan harga biaya kami. Mustahil. Itu nyata. Jika tidak, mengapa para dealer itu ingin kita menurunkan harga? Juga, mesin pertanian Soviet diimpor dan lebih tahan lama. Sekarang tidak ada yang membeli mesin kami. Apakah kamu mencari tahu dari mana penjual ini mendapatkan mesin-mesin itu? Iya nih. Ini adalah perusahaan swasta dengan nama Perusahaan Perdagangan Taihua. Perusahaan ini juga yang memperkenalkan kipas angin Wind and Rain Summer lalu. Baik, aku tahu. Anda kembali bekerja dulu. Anda harus memikirkan cara untuk menjual batch mesin pertanian ini sebelum Hari Nasional. Li Mingde menunggu sampai Wang Aiguo meninggalkan ruangan dan memanggil wakil direktur yang bertanggung jawab atas produksi ke kantornya. Dia meminta wakil direktur untuk memberitahu jalur produksi untuk sementara waktu berhenti bekerja, dengan alasan pekerja perlu istirahat beberapa hari setelah bekerja keras selama 1 bulan. Setelah Li Mingde selesai memberikan instruksinya, dia meminta sekretarisnya untuk memberi tahu supirnya. Dia perlu pergi ke departemen industri dan mengeluh kepada para pemimpin di sana tentang Taihua Trading karena mengganggu pasar. Para pedagang itu bergegas ke Taihua Trading setelah mereka menerima berita bahwa mereka mengimpor mesin pertanian baru dari Uni Soviet. Kali ini, mereka pintar. Mereka menyiapkan uang karena mereka ingin menjadi yang pertama memuat truk mereka. Mereka telah menetapkan harga eceran untuk batch terakhir mesin dan peralatan dari Uni Soviet adalah 10% di atas harga biaya. Kualitasnya lebih baik, lebih tahan lama dan ini adalah barang impor. Harga juga lebih rendah dari pabrik mesin Bing City.
Barang-barang ini terjual habis dalam waktu seminggu. Petani biasanya tinggal dekat satu sama lain dan memiliki pola pikir kompetitif. Jika salah satu dari mereka membeli mesin atau alat pertanian murah, berita akan menyebar dengan cepat, dan sisanya akan mengikuti karena mereka tidak ingin kehilangan kepada orang lain. Misalnya, ayah Feng Yu meminjam uang untuk membeli 55 traktor setelah dia melihat seseorang menggunakannya. Banyak orang datang setelah mendengar berita tentang mesin pertanian impor yang murah dan tahan lama. Tetapi mereka kecewa ketika mendengar bahwa mesin itu terjual habis. Para pedagang juga cemas. Siapa yang tidak menginginkan lebih dari barang-barang populer ini? Semakin banyak yang mereka jual, semakin banyak mereka akan untung. Karena itu, mereka menelepon Taihua Trading setiap hari untuk menanyakan apakah ada barang lagi dan kapan gelombang selanjutnya tiba. Ketika para pedagang ini tiba, mereka segera menemukan bahwa ada lebih banyak orang dibandingkan dengan yang terakhir kali. Mereka saling kenal, dan ketika mereka melihat wajah yang tidak dikenal, mereka tahu bahwa perdagangan Taihua telah menjangkau lebih banyak daerah. Apakah akan ada cukup barang untuk mereka? Batch mesin dan alat ini tidak cukup untuk orang-orang ini. Semua orang ingin membeli lebih banyak dan tidak takut menyimpan ekstra. Mereka tahu bahwa barang-barang ini akan dijual selama musim semi mendatang. Yang paling penting, mesin ini sangat populer. Mesin produksi Uni Soviet ini menjual lebih baik daripada yang dijual oleh pabrik milik negara di Provinsi Longjiang atau provinsi lain. Feng Yu tidak memikirkan ini. Dia merasa bahwa panen musim gugur akan segera berakhir dan itu akan sampai musim semi berikutnya sebelum ada yang mau membeli mesin pertanian. Dia tidak tahu bahwa para pedagang ini bersedia membeli mesin-mesin ini dan takut bahwa tidak akan ada mesin pertanian murah yang diproduksi Uni Soviet. Orang-orang ini juga memesan seeder, anakan rotari, sprinkler dan banyak mesin lain yang tidak digunakan selama panen musim gugur. Feng Yu telah mengimpor perontok, pemanen, dan suku cadang untuk mesin besar ini. Pemikirannya terlalu terbatas. Selama harga rendah, tidak peduli jenis mesin apa, dealer ini juga akan menginginkannya. Tunggu apa lagi? Telepon dan pesan lebih banyak. Kirilenko juga sangat terkejut. Dia tahu bahwa harga yang dia berikan kepada Feng Yu rendah dan mesin ini harus populer. Tapi dia tidak menyangka mesin ini begitu populer. Dia telah meremehkan permintaan mesin pertanian di Tiongkok. Sekali lagi, Kirilenko memalsukan beberapa dokumen dan membeli mesin dalam jumlah besar dari pabrik-pabrik itu. Kali ini, jumlah dan varietasnya lebih signifikan dan bernilai hampir 4 juta rubel. Jika bukan karena kesulitan dalam transportasi, Feng Yu masih ingin membawa batch traktor. Banyak dealer ingin memesan traktor. Beberapa hari ini, Wu Zigang dan yang lainnya sangat sibuk. Mereka bepergian ke seluruh provinsi, mengunjungi dealer dan mempromosikan mesin pertanian Soviet mereka. Setelah mereka berhubungan dengan semua dealer di provinsi, mereka mulai menghubungi Provinsi Lin. Bagaimanapun, Provinsi Lin terletak tidak jauh, dan tidak ada banyak perbedaan untuk transportasi. Feng Yu telah memberitahu mereka bahwa mereka akan terkejut dengan bonus mereka bulan ini. Jika Anda ingin kuda berlari, kuda itu harus diberi makan dengan baik terlebih dahulu. Di bawah motivasi bonus yang akan datang, para pemuda ini bekerja lebih keras. Reputasi Taihua Trading tumbuh bersama para dealer di pasar mesin pertanian, dan semakin banyak pesanan yang masuk. Tetapi ada ancaman menunggu mereka di balik semua ini. Bab 79. Feng Yu, bisakah kamu keluar sebentar? Keluargamu mencarimu. Feng Yu ada di tengah kelas ketika seseorang mengetuk pintu. Guru membuka pintu, berbicara beberapa kali dengan yang berdiri di luar dan memanggil Feng Yu. Saudara Li, apa yang terjadi? Feng Yu memiliki perasaan gelisah. Jika itu bukan sesuatu yang luar biasa, Li Xiqiang tidak akan mencarinya di sekolah. Yang paling dia khawatirkan adalah sesuatu yang buruk terjadi pada keluarganya. Xiao Yu, perusahaan kami diskors. Apa? Perusahaan ditangguhkan. Siapa yang memesan penangguhan ini dan untuk alasan apa? Feng Yu terkejut. Perusahaan dapat ditutup, tetapi jika perusahaan ditangguhkan, akun perusahaan akan dibekukan. Jika dia tidak punya uang, dia akan kehilangan peluang besar tahun depan. Peluang itu akan lebih menguntungkan daripada menjalankan perusahaan. Tim anti penyelundupan kota dari polisi. Mereka mengklaim bahwa kita penyelundupan. Bantu aku melamar libur sekolah dan kita akan pergi ke tim anti penyelundupan.
Kalian berdua dari Taihua Trading. Di mana pemilik terdaftar dan mengapa Anda membawa siswa ke sini? Karena tergesa-gesa, Feng Yu masih mengenakan seragam sekolah menengah ketiga. Pemiliknya adalah ayah saya, dan dia telah memberi saya wewenang untuk menangani semua hal yang berkaitan dengan perusahaan. Petugas itu menatap Feng Yu dengan rasa ingin tahu. Pasti ada yang salah dengan pemilik perusahaan. Mengapa dia mengirim seorang siswa ke sana? Apakah dia berpikir bahwa dia dapat lolos dari hukuman dengan mengirim seorang siswa ke sana? Sekarang hanya mengumpulkan fakta dan kemudian, pemiliknya masih harus masuk penjara. Apakah pemiliknya berpikir bahwa anak ini akan masuk penjara di tempatnya? Kamu bisa menangani ini. Apa yang Anda tahu? Saya sedang berbicara dengan Anda. Minta pemiliknya untuk datang sekarang. Jika tidak, itu akan menjadi lebih serius. Petugas itu menunjuk Li Siqiang dan berteriak dengan arogan. Kamu mengatakan bahwa kita penyelundupan. Di mana buktinya? Kami memiliki dokumen hukum untuk semua produk kami. Bagaimana kita bisa menyelundupkan? Feng Yu bertanya dengan keras. Untuk apa kamu berteriak? Menurut Anda di mana ini? Ini adalah kantor anti penyelundupan. Saya akan menangkap Anda jika Anda mengangkat suara Anda lagi dan bahkan membuat sekolah Anda mengeluarkan Anda. Teriakan Feng Yu menarik kapten. Apa yang terjadi? Xiao Su, siapa dua orang ini? Kapten Zheng, keduanya dari Taihua Trading. Mereka ingin membuat masalah. Petugas itu menuduh Feng Yu dan Li Siqiang di depan mereka. Kami tidak menciptakan masalah tetapi di sini untuk memahami apa yang terjadi. Perusahaan kami dituduh menyelundupkan barang dan tidak bisakah kita datang dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi? Feng Yu berbalik dan berbicara kepada Kapten Zheng. Di mana Anda mendapatkan Uni Soviet memproduksi mesin pertanian yang diimpor oleh perusahaan Anda? Kami membelinya. Kamu membelinya. Jika itu dibeli melalui cara hukum, mengapa harganya begitu murah? Di mana kontraknya? Di mana dokumen impornya? Kapten Zheng mencibir. Mesin-mesin impor ini berkualitas baik dan harganya lebih murah daripada mesin produksi dalam negeri. Ini tidak dapat diimpor secara legal. Selain itu, ia diperintahkan oleh Sekretaris Wakil Wali Kota Su untuk merawat perusahaan Taihua ini. Tentu saja, dia harus bertindak cepat dan menyelesaikan ini dengan benar. Kami memiliki dokumen kontrak dan impor. Anda dapat mengirim seseorang untuk menemani kami kembali ke perusahaan untuk mengambilnya. Ada segel di pintu utama perusahaan, dan merupakan pelanggaran hukum untuk melepaskan segel itu sendiri. Kamu berani memesankan aku. Tidak ada kontrak dan tidak ada dokumen berarti Anda penyelundupan. Tidak peduli apa yang dikatakan Feng Yu, Kapten Zheng ini tidak mendengarkan. Pada akhirnya, dia meminta anak buahnya untuk mengusir mereka berdua dari kantornya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Xiao Yu? Haruskah saya memikirkan cara untuk meminta Kapten Zheng keluar dan memberinya beberapa hadiah? Li Siqiang berkata dengan khawatir, penyelundupan dianggap sebagai kejahatan serius. Feng Yu melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Dari sikapnya barusan, dia tidak menginginkan uang. Jika dia menginginkan uang dari kita, dia bisa membawa anak buahnya ke kantor kita untuk berbicara. Dia tidak perlu menunda dan menyegel perusahaan kami. Pasti ada seseorang di balik semua ini. Ayo pergi ke kantor perdagangan luar negeri. Periode ini, Feng Yu tidak lupa untuk tetap berhubungan dengan wali kota masa depan kota Bing. Dia sering mampir ke kantornya untuk melaporkan kemajuannya, atau berterima kasih atas dukungan dari kantor perdagangan luar negeri. Kali ini, dia mungkin membutuhkan bantuan Li Ruiqiang. Jika Feng Yu bisa mengambil dokumen, ia akan dapat membuktikan perusahaannya tidak bersalah. Li Ruiqiang duduk di sofa dan mendengarkan Feng Yu. Ketika Feng Yu selesai, dia bertanya, bisakah Anda menjelaskan kepada saya mengapa mesin yang diimpor oleh perusahaan Anda begitu murah? Ekonomi Uni Soviet tidak baik sekarang, dan ada kekurangan pembangunan di sektor pertanian mereka. Ini mempengaruhi penjualan mesin pertanian ini. Mitra Soviet kami menjual mesin-mesin ini kepada kami dengan harga murah dan kami, pada gilirannya, menjual mesin-mesin ini ke dealer dengan harga murah juga. Kami menggunakan strategi kepemimpinan biaya. Apa yang kamu katakan? Ekonomi Uni Soviet tidak baik. Dari mana Anda mendengarnya? Bahkan jika mereka kurang dalam pengembangan pertanian, mengapa mereka tidak bisa mengekspor mesin-mesin itu ke negara lain? Mengapa mereka harus menjual mesin-mesin itu kepada Anda dengan harga serendah itu?
Zhang Ruiqiang tidak percaya apa yang baru saja dikatakan Feng Yu. Ekonomi Uni Soviet saat ini sedang menurun. Itu karena mereka telah menggunakan semua anggaran mereka untuk militer mereka. Ayah pasangan saya adalah perwira tinggi di Angkatan Darat Soviet. Kami telah bekerja bersama sejak lama, dan produk yang diekspor perusahaan kami adalah ke perusahaannya. Dia ingin menjual mesin pertanian ini, tentu saja, dia akan mencari saya dulu, harganya murah karena dia mendapatkannya dengan harga murah. Zhang Ruiqiang tidak memperhatikan beberapa kalimat terakhir. Dia sedang memikirkan apa yang dikatakan Feng Yu tentang penurunan ekonomi Uni Soviet. Apa yang dikatakan Feng Yu masuk akal baginya. Dia hanya ingin tahu mengapa mesin pertanian begitu murah. Bahkan jika Feng Yu tidak meminta bantuannya, dia juga akan membantunya. Kantornya baru saja memberikan penghargaan kepada Taihua Trading Company dan sekarang perusahaan ini diskors karena penyelundupan. Ini seperti tamparan ke wajah kantor perdagangan asing. Meskipun Feng Yu masih muda dan bersekolah di sekolah menengah, dia kompeten dan tahu bagaimana membangun hubungan yang baik. Hanya festival musim gugur 2 hari lalu. Taihua Trading telah memberi banyak hadiah meriah kepada departemennya, dan anak buahnya dapat menikmati liburan yang menyenangkan. Terkadang, dia merasa bahwa Feng Yu terlalu matang untuk usianya. Dia merasa seperti remaja dengan jiwa lelaki tua. Zhang Ruiqiang mengangkat telepon di depan Feng Yu dan menelepon temannya di pemerintah kota untuk memintanya mencari tahu apa yang terjadi pada Taihua Trading. Setelah beberapa saat, pihak lain menelepon kembali dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengetahui dari tim anti penyelundupan bahwa itu adalah instruksi dari wakil wali kota Su. Dia tidak bisa membantu banyak. Dia tahu wakil wali kota Su mereka tidak dekat dan tidak dianggap teman. Dia menelepon wakil wali kota dan mengetahui bahwa dia telah memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki Taihua Trading karena mereka menjual mesin-mesin itu dengan harga murah. Mesin-mesin itu dapat diperoleh melalui cara ilegal. Wakil wali kota Su mengawasi pengembangan industri, dan Zhang Ruiqiang tahu bahwa ini tentang proteksionisme lokal. Pabrik setempat pasti mengadu ke wakil wali kota. Meskipun wakil wali kota tidak mencabut penangguhan, dia masih setuju untuk mengizinkan staf Taihua Trading untuk mengambil dokumen dari kantor mereka karena Zhang Ruiqiang. Dengan surat-surat itu, Feng Yu akan dapat membuktikan bahwa dia tidak menyelundupkan mesin. Tetapi kemudian, wakil wali kota Su juga menyebutkan bahwa bahkan jika Taihua Trading terbukti mengimpor mesin-mesin itu secara legal, mereka tidak diizinkan menjual mesin-mesin itu dengan murah. Bab 80. Untungnya bagi Feng Yu, ia memiliki semua dokumen untuk mesin pertanian impor itu. Dia menyerahkan dokumen-dokumen itu ke tim anti penyelundupan, dan penangguhannya dicabut, rekening bank perusahaan perdagangan Taihua juga dibekukan. Tapi Feng Yu tidak senang. Dia diperingatkan oleh pejabat dari pemerintah kota. Jika dia terus mengimpor mesin murah dari Uni Soviet dan mengikuti instruksi mereka untuk menaikkan harga jual, departemen lain akan turun tangan dan menangguhkan perusahaannya lagi. Tetapi bisnis impor ini memiliki keuntungan hampir 30%, dan dia juga memiliki jaringan distribusi penjualan yang mapan. Feng Yu enggan menyerah. Feng Yu menghela nafas. Ini semua karena dia tidak memiliki otoritas yang cukup. Jika dia memiliki beberapa miliar RMB sekarang, wakil wali kota-kota dan bahkan wakil wali kota provinsi akan berani membuat masalah baginya. Sebelumnya, Song Xiaofeng berani membuat masalah bagi Feng Yu adalah karena Taihua Trading masih merupakan perusahaan kecil. Jika Taihua Trading adalah perusahaan terbesar di kota Bing dan aset Feng Yu beberapa kali lebih banyak daripada Song Laosi, Song Xiaofeng tidak akan berani menyentuh Feng Yu. Ketika aset seseorang mencapai tingkat tertentu, itu dapat dikonversi menjadi otoritas dan kekuasaan. Zhang Ruiqiang telah menjelaskan kepada Feng Yu. Jika dia terus mengimpor mesin pertanian itu, dia harus berbicara dengan pabrik mesin kota Bing. Keesokan harinya, Feng Yu melamar libur 1 hari lagi dari sekolah dan pergi ke pabrik mesin kota Bing bersama Li Xiqiang untuk mencari Li Mingde. Kalian berdua dari Taihua Trading. Jangan berpikir bahwa wakil kepala kantor perdagangan luar negeri Zhang Ruiqiang telah membantu Anda dan Anda akan diselamatkan. Semua hal yang berkaitan dengan kota Bing masih akan dirujuk ke pemerintah kota. Li Mingde perlahan-lahan minum tehnya, dia telah mengirim anak buahnya ke dealer di provinsi dan memperingatkan mereka. Tidak akan ada lagi mesin dari Uni Soviet,
dan jika mereka berani memesan mesin dari Taihua Trading, dia akan memaksa Taihua Trading ditutup. Dealer itu juga menerima berita bahwa Taihua Trading ditangguhkan. Meskipun penangguhan dicabut dalam waktu singkat, Taihua Trading mengatakan kepada mereka bahwa penjualan mesin pertanian Soviet akan dihentikan. Direktur Lee, Anda pikir kami di sini untuk meminta maaf? Feng Yu menyilangkan kakinya dan berkata, ketika Anda bertemu seorang pelaku intimidasi, Anda tidak boleh menyerah. Jika Anda menyerah, pelaku intimidasi akan berpikir bahwa Anda takut padanya dan dia akan menjadi lebih sombong. Wajah Li Mingde berubah. Apa artinya ini? Tidak di sini untuk meminta maaf. Lalu dia di sini untuk menertawakan. Pabrik mesin mendapat dukungan dari pemerintah kota. Kantor perdagangan asing sangat sedikit tidak dapat dibandingkan. Jika begitu, maka kalian berdua di sini untuk membuat masalah. Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan kecil seperti Taihua Trading. Li Xiqiang dengan cemas menatap Feng Yu. Feng Yu tidak memberitahunya bahwa mereka ada di sini untuk menemukan masalah. Mereka baru saja bertemu dan mulai berdebat. Apakah itu berarti mereka tidak akan lagi mengimpor mesin pertanian dari Uni Soviet? Bahkan jika mereka tidak melakukan bisnis ini di masa depan, itu tidak bijaksana untuk menyinggung Li Mingde. Li Mingde masih dianggap sebagai pejabat pemerintah dan memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah kota. Dia punya banyak cara untuk menutup perusahaan mereka. Tiba-tiba, Feng Yu tertawa dan berkata, Direktur Li salah paham dengan saya. Saya di sini bukan untuk meminta maaf atau membuat masalah. Saya di sini untuk bertanya kepada Direktur Li apakah pabrik Anda menginginkan fasilitas mesin canggih Uni Soviet. Li Xiqiang terkejut. Bagaimana percakapan berubah menjadi ini? Li Mingde duduk tegak. Uni Soviet tidak menjual fasilitas mesin canggih mereka ke Cina. Feng Yu ini bisa mendapatkan fasilitas ini. Maksud kamu apa? Jika saya bisa mengimpor mesin canggih dari Uni Soviet, termasuk teknologi untuk memproduksi mesin dan peralatan pertanian, berapa banyak yang bersedia ditawarkan pabrik Anda? Resesi telah dimulai di Uni Soviet. Sebelumnya, Uni Soviet mengandalkan ekspor produk-produk emas, minyak, dan militer untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi mereka. Tetapi sekarang, ada banyak kegiatan penyelundupan untuk produk-produk ini. Pemerintah, perwira militer berpangkat tinggi, dan keluarga mereka terlibat dalam kegiatan penyelundupan ini. Mereka melakukan ini untuk meneruskan kekayaan mereka kepada generasi selanjutnya. Kirilenko dan mitra bisnisnya adalah tipikal generasi kedua perwira militer berpangkat tinggi. Kereta barang mereka milik militer Uni Soviet, dan mereka menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri. Juga, mereka tidak perlu membayar pajak apapun karena mereka melakukan bisnis atas nama militer. Sejak 1985 dan seterusnya, industri pertanian, terutama produksi makanan, mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan penjualan mesin pertanian Uni Soviet jatuh tahun demi tahun. Mereka dulu mengekspor ke Eropa, tetapi sekarang, pasar itu diambil oleh Jerman dan Prancis. Jerman telah menduduki lebih dari setengah pangsa pasar Eropa. Jika Uni Soviet ingin mengekspor mesin pertanian ke Eropa, mereka harus mengurangi harganya, tetapi menurunkan harga berarti membuat kerugian dan mengakui bahwa mereka kalah dari Jerman dan Prancis. Apa yang bisa dilakukan Soviet? Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Pada tahun berikutnya dan seterusnya, akan ada lebih banyak pabrik menghentikan produksi mereka. Pada tahun 1990, ekonomi Uni Soviet memburuk dan runtuh. Saat itulah disintegrasi Uni Soviet secara resmi dimulai. Ketika Feng Yu memesan mesin pertanian dari Kirilenko beberapa hari yang lalu, ia bertanya pada Kirilenko tentang fasilitas produksi ini. Jika Feng Yu hanya mengimpor mesin-mesin ini, dia adalah satu-satunya yang memperolehnya. Tetapi jika dia membawa teknologi produksi dan lini produksi yang maju, seluruh Cina akan mendapat manfaat. Feng Yu bukan orang yang mulia. Tetapi jika ada kesempatan baginya untuk mendapatkan uang dan pada saat yang sama, melakukan sesuatu untuk ekonomi negaranya, mengapa tidak? Selanjutnya, Feng Yu juga mendapat kesempatan untuk mendekati pemerintah kota dan membuka jalan untuk pengembangan perusahaannya. Li Xiqiang hanya ingat Feng Yu sudah lama berbicara dengan Li Mingde. Pada awalnya, ada banyak ketegangan di antara keduanya. Tetapi kemudian, ketegangan hilang, dan Li Mingde bahkan menunjukkan Feng Yu ke pintu secara pribadi dan menjabat tangannya dengan antusias. Kembali ke kantor, semua staf bermain poker dengan santai.
Mereka bosan. Ketika mereka melihat Feng Yu masuk, mereka dengan cepat menyimpan kartunya. Sekarang semuanya baik-baik saja. Kembali dan istirahat selama beberapa hari dan kembali setelah liburan Hari Nasional. Saudara Li, berikan masing-masing 500 RMB sebagai bonus. Juga berikan 2000 RMB lain sebagai komisi, menurut penjualan dealer yang dihubungi. Feng Yu dalam suasana hati yang baik, dan dia memutuskan untuk bermurah hati sekali. Dia menggandakan bonus dan hadiah. Dia ingin para pemuda ini setia kepadanya. Orang-orang ini dilatih olehnya secara pribadi, dan dia tidak ingin mereka pergi. Semua orang bersorak. Mereka dipanggil kembali ke perusahaan kemarin ketika perusahaan ditangguhkan di pagi hari. Mereka mengira perusahaan akan tutup. Tetapi kemudian di malam hari, penangguhan dicabut, dan tidak ada yang terjadi pada Feng Yu. Hari ini, Feng Yu mengumumkan bonus dan komisi mereka, yang dengan komisi dan bonus tertinggi berjumlah hampir 900 RMB. Ini setara dengan gaji tahunan seorang pekerja di pabrik motor. Li Xiqiang pergi untuk memberikan bonus dan komisi, dan Feng Yu mulai menerjemahkan beberapa hal yang ditulis pada beberapa lembar kertas ke dalam bahasa Rusia. Dia kemudian menyalin semuanya di selembar kertas yang bersih. Dia membawa selembar kertas ke kantor pos untuk melakukan panggilan internasional dan faks ke Kirilenko. Feng, kamu benar-benar menginginkan fasilitas dan teknologi mesin produksi. Hal-hal ini tidak mudah tersedia. Bahkan jika orang menjual, harga tidak akan rendah. Kirilenko bertanya, meskipun ada beberapa pabrik produksi mesin pertanian dalam keadaan semi-shutdown, pabrik-pabrik ini tidak memiliki niat untuk menjual lini produksinya. Teman baik saya, Brother Qi, tentunya Anda memiliki jalan. Kita bisa bicara tentang uang nanti. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan teman-temanku merugi. Lalu, baiklah. Saya akan mencoba dan akan kembali kepada Anda dalam waktu seminggu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.